I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Nilai-nilai pendidikan Islam di dalam ajaran tasawuf. Materi yang dibahas tasawuf seperti ibadah dalam maknanya yang luas dan akhlak telah ada sejak pertama kali Rasulullah diutus. Semua materi bahasan dalam tasawuf diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, sama dengan materi keislaman yang lain. Pada dasarnya, ilmu tasawuf membahas tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akhlak dan budi pekerti bertalian dengan hati, yaitu cara-cara ikhlas, khusyuk, tawadu, muraqabah, mujahadah, sabar, ridho, tawakal, dan seluruh sifat terpuji yang berjalan dalam hati. Menurut Mustafa Zahri, bahwa sasaran ajaran tasawuf ialah akhlak dan budi pekerti yang baik berdasarkan kasih dan cinta kepada Allah. Karena itu, ajaran tasawuf sangat mengutamakan adab atau nilai baik dalam berhubungan antara sesama manusia dan terutama dalam hubungan dengan Allah. Mengenai nilai-nilai ajaran tasawuf yang berkaitan dalam pendidikan Islam ini sebenarnya cukup kompleks dan luas, sebab kelahiran tasawuf itu sendiri karena adanya Islam. Di samping itu, sesuai dengan banyaknya kajian dalam tasawuf, baik berupa sasaran, materi pokok ajaran, tingkat makom yang dilalui serta tujuan dari tasawuf itu sendiri. Akan tetapi, dalam hal ini, untuk mengkaji aspek pendidikan Islam yang terkandung dalam ajaran tasawuf ini, penulis akan menganalisis pokok-pokok ajaran tasawuf yang dianggap mempunyai nilai-nilai pendidikan Islam. Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Optimisme. Optimisme atau harapan dalam tasawuf disebut roja. Roja ialah mengharapkan rahmat Allah. Optimisme jelas mengandung nilai pendidikan Islam yang tinggi, karena untuk mewujudkan optimisme itu diperlukan ikhtiar. Bila optimismenya itu adalah berharap untuk bertemu Allah, tentulah ia harus mendekatkan diri kepadanya dengan cara beribadah seperti sholat, puasa, zikir, dan amalan lainnya. Jika optimisme itu adalah mengharapkan kehidupan duniawi yang lebih baik, maka yang bersangkutan harus berusaha keras, meningkatkan pengetahuan atau belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, dan meningkatkan keterampilan agar memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mewujudkan optimismenya. Yang kedua, istiqomah, yaitu secara bahasa yang artinya tegak lurus. Istiqomah berarti teguh atau konsisten. Maksudnya konsisten pada jalan yang lurus dan benar dalam niat, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, sabar, yang arti bersabar yaitu tabah hati atas sesuatu. Yang secara bahasa Hujjatul Islam dari Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sabar ialah tetap tegaknya dorongan agama berhadapan dengan dorongan hawa nafsu. Yang keempat, ikhlas. Ikhlas secara bahasa yang berarti murni atau bersih. Maksudnya, suatu amal perbuatan dilakukan bersih dari pamrih. Amal itu dilaksanakan semata-mata karena Allah atau menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bukan karena mencari pujian, popularitas, uang, atau kekuasaan. Yang kelima, zuhud. Dari Ibnu Taimiyah, misalnya berpendapat bahwa zuhud adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat kelak. Yang lain berkata bahwa zuhud adalah menghilangkan rasa cinta kepada Allah. Yang keenam yaitu warok. Warok berarti berpantang, maksudnya berpantang atau meninggalkan hal-hal yang syubhat dan yang tidak bermanfaat. Ini berdasarkan pada sebuah hadis, yaitu
Sebagian dari kesempurnaan Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Malik, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, syukur. Syukur berarti terima kasih. Maksudnya berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada manusia. Syukur dapat dilakukan dengan hati, lisan, dan badan. Syukur dengan hati ialah selalu ingat Allah atau zikir. Syukur dengan lisan ialah mengucapkan tahmid atau pujian kepada Allah. Dan bersyukur dengan badan ialah mentaati ajaran Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedelapan, sidik. Sidik berarti benar atau jujur. Maksudnya, benar atau jujur dalam perkataan dan perbuatan. Membiasakan sikap benar merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, dan bersikap jujur merupakan nilai hidup yang sangat penting dalam berhubungan sesama manusia, sekaligus menjadi sendi kemajuan manusia sebagai pribadi dan kelompok. Yang kesembilan, malu. Pengertian malu adalah pencegah diri dari segala perbuatan jelek. Ia merupakan salah satu dari keistimewaan manusia agar mereka tidak melakukan segala yang dikehendakinya sehingga tidak menyerupai hewan. Ia merupakan kombinasi antara rasa takut dan kesucian. Oleh karena itu, orang yang mempunyai rasa malu jauh dari kefasikan, dan sikap pemberani yang ada pada dirinya selalu mendorongnya untuk berperilaku malu. Bahkan secara mutlak, pencegahan diri dari perbuatan jelek tersebut seperti apa yang dilakukan oleh sebagian anak kecil. Jadi kesimpulannya yaitu nilai-nilai tasawuf yang berkaitan dalam pendidikan Islam mencakup beberapa aspek, yaitu optimisme atau raja, konsisten atau istiqomah, menahan diri atau sabar, murni semata-mata karena Allah atau ikhlas, tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawi atau zuhud, menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau waro, berterima kasih atau syukur, benar atau sidik, malu atau haya. Ajaran tasawuf memiliki peranan yang sangat penting dan sangat berimplikasi dengan pendidikan Islam. Tasawuf dapat dikatakan sebagai rangkaian atau sarana dalam mencapai tujuan pendidikan Islam dalam membina mental, moral, dan kepribadian manusia agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.